Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah. Saudara-saudara, khususnya generasi milenial, kembali kita sambungkan dakwah Islam transitif kita di seri ke-26 hari ini. Saya kebetulan sedang berada di gedung Pasca Sarjana UIN Sumatera Utara. Nah, pada edisi ke-25 yang lalu saya menjelaskan tentang pendekatan kolaborasi yang ditawarkan oleh Islam transitif dalam bentuk ataupun metode yang saya sebut dengan personal academic collaboration. Nah, sedangkan bentuk yang kedua adalah apa yang saya sebut dengan istilah interpersonal academic collaboration. Adapun yang saya maksud dengan interpersonal academic collaboration yaitu sebuah kajian yang menggunakan beberapa disiplin keilmuan yang dimiliki oleh seorang ahli, seorang saintis, seorang sarjana atau seorang peneliti dalam upayanya untuk merumuskan atau menemukan, memproduksi sesuatu. Tentu saja dalam rangka temuan keilmuan yang temuan keilmuan itu kita harapkan berujung pada sebuah produk. Yang produk itu tentu saja akan berguna bagi kepentingan masyarakat, bangsa, dan peradaban umat manusia. Apa yang saya maksud dengan interpersonal academic collaboration ini adalah dapat kita lihat bahwa di dalam diri seseorang, seorang ilmuwan memiliki beberapa ilmu. Secara akademis, seorang akademisi, seorang ahli, seorang peneliti, seorang ilmuwan itu memiliki satu ilmu pokok atau satu ilmu mayor. Dan dalam diri orang itu wajib harus memiliki beberapa ilmu minor. Artinya ilmu yang mendukung keahlian seseorang. Sebagai contoh, dalam konteks kajian Islam, apabila seseorang itu mempunyai keahlian mayor adalah ilmu usul fikih, maka seseorang itu, seorang sarjana, seorang ahli itu, seorang dosen itu yang ahli ilmu mayor usul fikih tersebut wajib memiliki ilmu-ilmu minor, ilmu-ilmu pendukung. Misalnya ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu bahasa Arab, ilmu sosiologi, ilmu hukum, juga ilmu sejarah dan lain-lain. Nah, inilah yang saya maksud dengan interpersonal academic collaboration. Artinya di dalam diri seseorang itu, di samping mempunyai ilmu mayor, ilmu pokok, dia juga memiliki ilmu-ilmu pendukung lainnya. Sesungguhnya dalam fakta sejarah keilmuan, saudara-saudara, bahwa interpersonal akademik ini telah dilaksanakan atau telah ada dalam diri para ulama terdahulu, di mana para ulama terdahulu, misalnya mereka itu pakar dalam ilmu fikih, tetapi juga mereka mempunyai beberapa ilmu pendukung yang saya sebutkan tadi. Nah, saudara-saudara, kalau kita ambil dalam konteks contoh hari ini, aplikasi daripada pendekatan ataupun metode interpersonal academic collaboration ini dapat kita ambil contoh, misalnya ketika seorang ahli, seorang sarjana atau peneliti
yang ingin menciptakan sesuatu. Kita ambillah misalnya contoh dalam dunia bisnis terkait dengan dunia periklanan atau reklame. Hari ini kita melihat bahwa yang namanya iklan, reklame di kota-kota besar ini kan dalam bentuk apa itu? Dibuat dengan tiang-tiang, dibuat dengan papan reklame, baliho dan lain sebagainya. Tentu saja ini akan membuat rumit, membuat kota semakin padat, kota menjadi tidak indah, sumpek, dan tentu akan membawa berbagai akibat yang dapat terjadi dalam kehidupan kota. Misalnya kota menjadi jorok, bisa saja ada hujan, ini baliho bisa jatuh dan mudarat, berbahaya bagi pejalan kaki atau orang-orang yang sedang lewat. Nah, dengan metode interpersonal academic collaboration dalam konteks menciptakan apa tadi itu reklame, iklan, maka seharusnya sudah ada orang yang ataupun ilmuwan ataupun ahli dalam periklanan ini dengan berbasis sains dan teknologi, misalnya saja dengan sains komputer, ilmu-ilmu gelombang dan lain-lain, maka sudah saatnya lah dengan metode interpersonal akademik itu mereka sudah mengganti reklame-reklame dalam bentuk tiang-tiang dan lain-lain dengan hotspot dan lain sebagainya itu. Masanya untuk merancang, menciptakan iklan yang cukup hanya dengan mengurung atmosfer, mengurung udara dengan gelombang-gelombang itu untuk menggunakan kekuatan sinyal ataupun frekuensi yang berbasis digital. Nah, oleh karena itu, dalam rangka memaksimalkan metode interpersonal academic collaboration ini cukup ditangani oleh seorang ahli. Kenapa? Karena di dalam diri orang itu memiliki berbagai ilmu pendukung. Jadi untuk menciptakan tadi yang namanya reklame berbasis digital itu dengan mengurung udara, atmosfer, tidak perlu tiang, tidak perlu layar, ini dapat dilakukan oleh orang-orang yang memiliki di dalam dirinya ada sebuah kekuatan yang saya sebut dengan interpersonal academic collaboration. Insya Allah tentu saja dengan pendekatan kolaborasi dalam bentuk yang kedua ini, tentu kita harapkan dunia ini, negara ini, bangsa ini, masyarakat ini, kota ini akan semakin canggih, semakin sophisticated dengan menggunakan berbagai teknologi gelombang, berbagai teknologi komputer, berbagai teknologi IT ini. Insya Allah bangsa ini, umat ini akan menjadi pemenang dalam pertarungan dunia global berbasis IT. Sebab hari ini kita telah memasuki era digitalisentris. Karena itu tidak ada jalan lain. Salah satu pendekatan interpersonal akademik ini menjadi solusi untuk menangani persoalan-persoalan ketertinggalan kita dalam konteks yang saya sebutkan tadi, contoh iklan ataupun dalam konteks lainnya yang berbasis IT. Semoga dapat bermanfaat dan dapat menjadi pemikiran kita bahwa kolaborasi, pendekatan kolaborasi Islam transitif dengan dua bentuk yang saya sebutkan itu dapat menjadi alternatif bagi solusi untuk masyarakat, bangsa, dan umat manusia. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam transitif.